Indonesia mentargetkan untuk dapat mencapai eliminasi tuberkulosis atau TBC di tahun 2030 yang saat ini masih menjadi penyebab kematian utama kategori penyakit menular. Deteksi dini TBC sangat penting. Dengan mengenali gejala TBC, maka dapat membantu menyikapi tindakan yang harus diambil. Sebanyak 52% pasien TBC mencari pengobatan awal di apotek atau toko obat ataupun layanan berbasis komunitas lainnya. Oleh karenanya, peran tenaga kefarmasian dalam penanggulangan TBC sangat strategis dalam upaya peningkatan penemuan kasus dan kualitas layanan pengobatan. Mari kita ikuti bersama seminar online ke-56 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang dikemas dalam bentuk diskusi panel dalam tema Apoteker, Agen Perubahan dalam Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia. Panelis kita pada hari ini adalah Apoteker Pandu Wibowo SSI sebagai perwakilan apoteker dari Puskesmas, Apoteker Lucy Noviani MM sebagai perwakilan apoteker dari Rumah Sakit, Apoteker Niko Rupoko Putro SFAM sebagai perwakilan apoteker dari klinik, Apoteker Imelda Ferendina SSI sebagai perwakilan apoteker dari apotek, Apoteker Yulianto MPH yang dikenal dengan Sukir Satrija Jati sebagai perwakilan apoteker dari Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat yang dikenal dengan Gema Cermat. Seminar online ini diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dengan didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID. Kami berharap dengan adanya seminar online pada hari ini, rekan sejawat dapat berbagi pembelajaran dari apoteker dalam kontribusinya untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Sejawat dapat memantik rekan lainnya agar turut menjadi agen perubahan dalam semangat TOS TBC. Temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat apoteker wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Diskusi panel akan segera dimulai. Kepada moderator kita pada seminar online kali ini, TB Team Lead USAID Indonesia, Dr. Bey Sonata. Disilahkan untuk memulai acara.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, para peserta acara webinar kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa diberi kesehatan selalu dalam situasi pandemi yang masih terus menjadi tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi rahmat kesehatan dan selalu diberi kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas kita semua dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Saya yakin yang ada di sini adalah teman-teman apoteker semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang berkenan meluangkan waktunya hari ini untuk ikut mendengarkan pembelajaran apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman panelis dan para narasumber yang pasti akan sangat mencerahkan di hari ini. Pada hari ini mungkin kita bisa mulai dengan memperkenalkan para panelis. Tadi sudah disebutkan. Saya harapkan teman-teman panelis pada saat saya panggil namanya untuk bisa menyalakan videonya. Jadi yang pertama ada rekan apoteker Lucy Noviani MM. Mbak Lucy ini pendidikannya S1 apoteker dari UGM dan Magister Farmasi Rumah Sakit, dan beliau sekarang kandidat doktor nih di Farmasi Unpad. Sehari-hari sebagai manajer farmasi di Rumah Sakit Atmajaya, Rumah Sakit Atmajaya. Jadi Wakil Sekretaris Jenderal PPIAI, jadi perwakilan teman-teman sekalian organisasi apoteker. Selamat datang Mbak Lucy. Yang berikutnya rekan kita apoteker Imelda Ferendina SSI, beliau S1 dan apoteker dari Universitas Sumatera Utara dan sedang dalam pendidikan Magister Farmasi di Universitas Sumatera Utara. Beliau praktisi untuk farmasi komunitas. Wah, ini organisasinya banyak sekali, jadi mulai dari Hisparma di pengurus daerah IAI Sumut, kemudian ketua bidang kewirausahaan juga di pengurus daerah Sumut, dan ketua bidang pendayagunaan praktek profesi apoteker di pengurus cabang Medan. Berikutnya ada rekan kita juga dari Yogyakarta nih, jadi Mas Apoteker Sukir Satria Jati, tadi diperkenalkan sebagai Bapak Yulianto. Jadi nama bekennya Pak Sukir. Beliau S1 apoteker di Universitas Islam Indonesia, Magister untuk Public Health di UGM, dan sebagai staf pengajar di UII, dosen tamu juga di Universitas Muslim Indonesia Makassar, juga sebagai dosen tamu di Universitas Kader Bangsa Palembang, dan beliau ini pengurus di PPIAI di bidang pengabdian masyarakat dan tanggap bencana. Selamat datang Mas Sukir. Kemudian berikutnya ada rekan kita yang lumayan jauh juga. Tadi ada dari Medan Sumatera, yang kali ini ada apoteker Pandu Bowo SSI. Beliau ini kebetulan sekarang sebagai Kepala Seksi Kefarmasian di Dinkes Pontianak. Beliau ini nanti akan sedikit menjelaskan pengalaman beliau pada saat menjadi tenaga farmasi di Puskesmas. Beliau Master Agent of Change untuk IAI, kemudian juga pengurus pusat Hisparkesmas, dan ketua di pengurus daerah IAI Kalimantan Barat. Ini semua tokoh-tokoh di IAI ini. Yang terakhir tapi tidak bukan yang paling kecil ya, tapi ini yang terakhir, Bapak Apoteker Niko Rupoko Putro, sarjana farmasi, S1 dan apoteker di Universitas Pajajaran. Selamat datang Mas Niko. Beliau mewakili klinik, jadi penanggung jawab di apotek di klinik Al Barokah. Beliau ini juga ekspansi usahanya juga tidak hanya di farmasi,